menikmati tahun kebaikan Tuhan. Saya percaya Anda pasti mengalami kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Haleluya. Saya saksikan sedikit sebelum kita mulai melihat firman Tuhan. Minggu lalu saya di Pontianak dan saya melihat betapa Tuhan baik. Ada satu keluarga waktu hari Sabtu kami latihan musik di atas. Sebelum latihan musik selesai, saya turun ke bawah. Saya mau lihat sesuatu di bawah, karena di bawah itu food court begitu ya, sudah mulai berjalan. Saya duduk minum. Saya berharap bertemu dengan siapa yang Tuhan mau saya ketemu begitu ya. Saya turun, kemudian satu bapak-bapak, empok-empok yang punya tenan di situ, dia dekati meja kami, terus dia berkata, boleh nggak doa buat istri saya? Oh iya kok, kenapa istrinya? Saya bilang gitu. Istri saya itu sudah beberapa kali mencoba bunuh diri, tapi dia nggak sadar dia mau bunuh diri. Sampai kemudian dia dibawa ke rumah sakit berkali-kali, ada 4 kali mungkin dia bilangnya, dari Pontianak, bahkan coba dirawat di Jakarta juga, kembali lagi begitu. Setelah dia sadar, ditanya oleh suaminya, ditanya oleh anak-anaknya, dia nggak tahu apa yang dia lakukan, dan berulang-ulang seperti itu, bukannya 1-2 kali begitu ya. Dengan berbagai cara dia coba bunuh diri. Kemudian ternyata ibu ini begini, dia merasa bahwa dia itu keturunan dari dukun loya gitu. Dan dia berkali-kali ada roh, ada kuasa gelap yang mencoba masuk di dalam dia, yang mau pakai dia gitu. Dan dia tolak sampai akhirnya dia nyerah. Akhirnya dia nyerah karena dia udah capek nolak dia nyerah. Dan akhirnya sejak itu dia menjadi seperti media begitu ya. Dia seperti tatung, dia menjadi media bagi roh. Dia bisa meramal, dia bisa nyembuhin orang. Dan orang bilang dia udah jadi tatung, peramal. Orang-orang dirasuki, didiami arwah media seperti itu. Berkali-kali dia coba bunuh diri karena dia merasa tersiksa dengan roh jahat yang di dalam dia, dengan kuasa gelap. Dia merasa gelap, dia merasa takut, dia merasakan sesuatu gitu. Tapi akhirnya karena dia nggak berkuasa menolak, dia akhirnya nyerah. Jadi di titik itu dia merasa dia damai aja lah dengan si jahat gitu ya. Dia damai aja, dia mau dipakai. Bahkan hari Minggu sore itu dia bilang dia sudah janji dengan 4 orang yang minta diramal, minta diramal lah begitu ya, diperlihatkan nasibnya ke depan dan sebagainya. Ya sudah lah, dia terima pasien, tapi tetap di hatinya dia rasa tidak enak. Itu sebabnya suaminya bilang, boleh nggak didoakan? Saya bilang oke, karena ini sudah malam begitu ya, sudah jam 9 lewat, sudah siap-siap semua, tenan juga sudah mau pulang. Besok ditunggu ibadah di gereja nanti didoakan. Tapi ternyata sampai siang itu tidak hadir ibadah 1 ibadah 2. Kemudian saya turun ke bawah lagi, dia bilang saya sudah naik ke tangga gereja, kan di lantai 2 seperti ini ya. Di bawah food court ada 4 ruko dijadikan 1, jadi besar begitu. Ada sekitar belasan tenan di bawah, lengkap juga nanti kalau Bapak Ibu main ke sana ya. Dan banyak meja begitu. Dia bilang saya sudah naik loh Bu sampai ke pertengahan tangga, tapi saya rasa ditarik-tarik lagi, jadi saya nggak jadi ke gereja. Bersyukur Bapak Ibu teman-teman muda hari ini ada nggak ada yang tarik-tarik tadi di tangga. Lihat kanan kiri, haleluya, Tuhan baik, amin, puji Tuhan. Gak ditarik-tarik turun. Dia bilang saya ditarik-tarik turun. Oke, sekarang saya bilang gini, saya doa ya. Oke Bu, suami saya lagi pergi, pulang dulu ke rumah. Saya telepon ya, suami datang. Terus saya bilang, kok mau doa di sini boleh, atau mau doa di atas, kita naik lagi ke atas. Puji Tuhan sekarang kita punya tempat di sana begitu ya, bukan hotel lagi. Jadi kita buka lagi ruangannya, kita nyalakan lagi AC-nya, kemudian kita sama-sama doa. Saya baru berkata satu, darah Yesus. Wah, dia langsung manifestasi begitu ya. Saya minta duduk saja. Saya belajar. Kalau saya melayani kelepas itu orang heboh. Di bawah kemudian orang bergulir harus dijagai oleh 4 orang. Satu wanita pun harus dijaga 4 pria dan sebagainya. Saya suruh duduk aja. Terus saya bilang, tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus, karena ada orang-orang lain ikut juga melihat gitu ya, kanan di bawah, tiba-tiba itu siapa, bukan jemaat, naik ke bawah pengen tahu gitu ya, kita mau apa. Jadi saya bilang semua tutup bungkus dengan darah Yesus, tidak ada serangan balik atas keluarganya dan atas mereka semua. Saya bilang duduk aja, dan saya bilang iblis nggak usah atraksi lah, nggak usah banyak macam begitu ya. Tetap sih dia ada sedikit macam lah, nggak banyak-banyak.
dia muntah sih ya, dia manifest, dia muntah, kemudian dia bohong-bohong. Aku yang jaga dia selama ini, katanya gitu ya. Jangan usir-usir. Terus dia mau ludahi suaminya. Saya bilang jangan ludah-ludah. Dia bilang sama suaminya, dia marah, kenapa kau ikut-ikut usir-usir, katanya gitu. Aku yang jaga dia selama ini kan. Udah iblis pendusta lah begitu. Akhirnya hampir selesai, saya aminkan doa. Setelah kita nyanyi, kita doa dia pelepasan, saya aminkan. Terus saya bilang gimana, sudah lega? Iya agak lega. Belum, saya bilang berarti belum gitu ya. Udah belum. Udah selesai, belum. Kita doa lagi sebentar, setelah itu dia rebah. Ini yang saya mau ceritain. Dia rebah, dia bangun, dan saya lihat memang itu baru sudah selesai. Kalau tadi memang belum selesai. Wajahnya sudah penuh damai sejahtera. Terus ini bagian yang saya lihat di mana Tuhan baik, begitu ya. Amin. Tuhan baik. Dia minta suaminya mendekat, suaminya nangis. Itu udah tua-tua loh, cek anak cincin, umurnya mungkin 65-an begitulah, bukan anak-anak muda. Terus suaminya peluk, istrinya peluk, nangis gitu nangisnya saking lega karena selama ini sudah bertahun-tahun, sudah 8 tahun kalau tidak sudah bolak-balik kemana, sempat dirawat di rumah sakit jiwa, sempat konsultasi berapa kali ke psikiater dan sebagainya. Saya lihat Tuhan baik, saya senang sekali. Saya paling senang kalau saya lihat suami istri yang berantem mau cerai akhirnya kembali rukun, tidak jadi bercerai, ikut ibadah. Saya senang ya. Bapak ibu ibadah berdua, dua suami, puji Tuhan. Suami yang tadinya udah cerai akhirnya rukun. Saya senang. Saya lihat suami istri seperti itu tadi. Istrinya mengalami kebebasan. Suaminya itu selama ini begitu baik, begitu merawat istrinya, sampai akhirnya suaminya datangi kami pun karena suaminya itu baik hati. Suaminya merawat, ngurusin istrinya bolak-balik begitu ya, istrinya mau bunuh diri dan lain-lain dirawat. Suaminya, saya lihat gimana suaminya tulus dan istrinya juga nangis berdua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo Bu, kita makan di bawah. Nggak usah, kita udah kenyang. Kita kan melayani bukan supaya kita makan gitu ya. Memang kita juga sudah makan gitu ya. Jadi dari selesai ibadah gereja kita makan, baru kemudian saya datangi di sini dan kita berdoa ke atas. Tapi karena senang gitu ya suaminya, ayo kita makan kue tiaw, mie goreng, nasi goreng apa begitu, dia mau masak. Saya bilang enggak, makasih kok. Kita udah makan, kita udah kenyang, kita udah lega. Hari Minggu kemarin, saya 2 kali ke Pontianak ya, bolak-balik 2 kali. Pak Eri di sini. Terus saya ketemu lagi dengan Cece ini. Terus wajahnya udah beda banget. Dia bilang gini, saya lihat kaca di roda dagangan. Saya sampai panggil orang, katanya gitu. Saya kayak lihat bukan wajah saya itu. Saya tuh lihat wajah saya beda, katanya gitu ya. Sampai saya panggil, dia sendiri yang bilang, bukan cuma saya. Dia sampai panggil orang, saya sampai panggil orang untuk lihat, itu wajah saya, wajah orang yang dibebaskan Tuhan, wajah orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan baik, amin. Tuhan ada untuk kita semua. Anda datang, Anda masih merasa tubuh Anda sakit, tubuh Anda lemah, datang pada Tuhan, Dia baik. Anda merasa bermasalah, masih punya masalah dengan rumah tangga Anda, dengan keuangan, dengan masa depan. Tuhan baik kok. Dia selalu baik. Dia baik, amin. Apapun juga, Dia selalu baik. Yohanes 11 ayat 15, mari kita lihat bersama-sama. Yohanes 11 ayat 15. Baik, mari kita bersama baca 2-3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita sekarang pergi kepadanya. Tetapi syukurlah, sebetulnya ini bahasa Indonesia terjemahannya masih lebih soft ya, lebih halus. Kenapa? Karena Lazarus mati. Tapi Tuhan bilang syukur. Coba, Lazarus mati. Kalau Lazarus itu teman Anda mati, ya kalau sekarang kita lihat kan cerita Alkitab sudah selesai semua ceritanya. Kita sudah tahu Lazarus bangkit, betul? Tapi waktu itu kita nggak tahu ceritanya. Mereka hanya tahu bahwa Tuhan, Lazarus yang kau kasihi itu sakit dan hampir mati. Dan Tuhan sengaja, katakan sengaja,
sengaja, bukan tidak sengaja. Bukan karena terlalu banyak pelayanan, tapi Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat Tuhan ada, di daerah seberang Sungai Yordan. Masih jauh lagi dari Betania, tempat di mana Lazarus ada. Dan Tuhan sengaja, dan setelah Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di situ, di tempat di mana dia berada, masih jauh dari Betania, tempat Lazarus. Dan kemudian Lazarus pada akhirnya mati, dan Tuhan masih bisa berkata, tetapi syukurlah. Itu bukan syukur sebetulnya kalau buat kita, betul? Itu bukan syukur. Tapi kita mau melihat bahwa kebaikan Tuhan itu, wow, terlalu luar biasa. Lihat sedikit coba dalam bahasa Inggrisnya. Bukan hanya syukur. Lazarus is there, and Prior said, I am glad. Anda, kalau ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya gembira bahwa saya tidak di situ. Ini Tuhan kagak punya perasaan. Ya. Tuhan kagak punya hati. Tuhan gak ada empatinya sama sekali. Lazarus mati, dan demi kamu saya gembira, saya senang, saya bahagia karena saya waktu itu tidak di sana. Wow, bahasa Indonesia katakan bersyukur, tapi Amplified Bible, King James, NIV, Anda boleh cek di rumah, semua berkata I am glad, saya senang, saya bahagia, saya tidak di sana. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Tuhan berkata saya bahagia, Lazarus mati? Oke, kembali ke terima kasih. Christine, ya. Kenapa? Tuhan berkata demikian lebih baik. Lebih baik bagi siapa? Lebih baik bagi kita setelah kita baca ceritanya lengkap. Karena kita tahu di situ Tuhan memperlihatkan betapa besar kuasanya. Lazarus yang mati dibangkitkan. Lazarus mati 4 hari setelah. Lazarus setelah mati 4 hari waktu Tuhan Yesus datang. Oh, Tuhan akhirnya nyampe juga. Tapi percuma, rumah tangga udah keburu berantakan. Oh, Tuhan akhirnya datang juga, tapi percuma, suami udah keburu pergi. Oh, Tuhan akhirnya datang juga, tapi percuma, bisnis sudah keburu hancur. Oh, Tuhan datang juga, percuma, udah di PHK. Tapi Tuhan berkata sebab lebih baik demikian bagimu. Setelah 4 hari Lazarus mati. Kenapa Tuhan harus tunggu 4 hari? Karena buat orang Yahudi, ada kitab sejarah Yahudi, itu namanya Talmud. Itu bukan kebenaran, tapi itu bisa jadi tools, alat bantu. Karena sumber kebenaran kita hanyalah firman Tuhan, katakan amin, ya. Jadi penafsiran itu bukan kebenaran murni. Bahkan khotbah itu bukan kebenaran, apalagi kalau ditafsirkan tidak sesuai dengan konteks aslinya, gitu ya. Kebenaran adalah firman, tapi tools itu bisa jadi alat bantu. Kitab Yahudi, sejarah Yahudi Talmud itu mengatakan bahwa dalam kepercayaan Yahudi, kenapa kita harus banyak melihat konteks Yahudi? Karena demikian Tuhan Yesus ada waktu itu, sehingga kita bisa mengerti apa artinya, begitu. Apa artinya waktu Tuhan Yesus berkata di atas ayat di atasnya, ada 12 jam dalam sehari. Dan kalau kamu berjalan dalam terang, kamu tidak akan terantuk. Mengapa Tuhan Yesus berkata 12 jam dalam sehari dan tidak 24 jam? Kira-kira seperti itu, gitu ya. Kita harus belajar supaya kita mengerti. Nah, kita kembali ke sini. Kenapa Tuhan Yesus menunggu 4 hari? Karena untuk bangsa Yahudi yang disebut betul-betul mati atau mati betul-betul, nah gitu ya, itu setelah 3 hari. Jadi kalau Tuhan Yesus datang setelah Lazarus mati sehari, terus bangkit, orang bilangnya emang belum mati. Gitu ya, halo, emang baru mati ayam. Mati ayam itu apa, San? Abi, gitu ya. Memang itu baru pingsan atau baru mati suri, koma, gitu ya, belum mati beneran. Kalau sehari, kalau 2 hari, kalau 3 hari, iya mungkin udah mati. Tapi ini 4 hari. 4 hari. Mungkin kita berkata kalau saja Tuhan tolong, waktu aku baru punya sedikit kesulitan, mungkin lebih baik. Mungkin, begitu ya. Kalau saja Tuhan tolong, waktu nggak separah ini, mungkin lebih baik. Kalau saja. Tapi Tuhan berkata syukur waktu itu aku tidak hadir, aku bahagia, aku tidak hadir waktu itu. Bahkan menurut kita itu bukan bahagia, itu bukan berita bahagia. Tapi Tuhan berkata demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata untuk percaya juga kita harus belajar. Ternyata untuk percaya saya harus belajar. Ternyata
menjadi percaya kita semua harus belajar. Haleluya. Haleluya. Ulangan 32 ayat 11. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pria boleh dibaca bagi kita semua. 2, 3. Oke. Laksana Raja Wali. Raja Wali itu punya kebiasaan yang unik. Ada banyak hal tentang Raja Wali yang pasti sering Anda dapatkan ya. Di umur 40 tahun dia memulai hidupnya yang kedua atau dia mati dan sebagainya. Tapi hari ini kita mau bahas ini. Raja Wali menggoyang balikan sarang. Kalau saya goyang-goyang mimbar pecah, nanti nggak ada yang tanggung jawab. Berganti ya. Raja Wali goyang-goyang, menggoyang, membangkit, membalikkan isi sarang. Apa isi sarang? Anak-anaknya yang sudah menetas. Jadi Raja Wali itu punya kebiasaan. Dia menaruh sarang di tempat yang tinggi. Dia mainnya bukan di bawah. Raja Wali nggak main di bawah, betul? Raja Wali itu bukan anak ayam. Dia nggak rebutan cacing di bawah. Dia nggak rebutan makanan. Dia nggak gampang senggol-senggol, gampang tersinggung. Enggak. Dia mainnya di atas. Haleluya. Dia menaruh sarangnya, membuat sarangnya di atas. Kemudian dia bertelur, dia menaruh telurnya. Dia menjaga sampai telurnya menetas. Dia memberi makan anak-anaknya yang baru menetas. Kemudian ada waktunya. Katakan ada waktunya. Ada waktunya. Ketika apa? Ketika dia melihat baik untuk anak-anaknya berlatih untuk terbang. Haleluya. Ada waktunya. Sekali lagi katakan ada waktunya. Ada waktunya. Ketika Tuhan melatih kita, bukan karena dia tidak baik, tapi justru dia mau menyatakan kebaikannya. Katakan amin. Bukan berarti dia tidak mengasihi Lazarus. Justru karena dia mengasihi Lazarus, Marta dan Maria, dia mau memperlihatkan betapa kemuliaan Allah atas mereka. Bukan karena dia tidak mengasihi Anda, tapi dia mau melatih. Bukan karena Raja Wali tidak menyayangi anak-anaknya, tapi dia tahu ini waktunya. Ada waktunya, adalah baik bagi anak-anaknya untuk belajar terbang dengan sayapnya sendiri. Bukan dengan sayap induknya, bukan hanya di atas induknya, bukan hanya menerima makanan dari induknya. Ada waktunya anak-anaknya terbang. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Wali? Anak-anak yang masih kecil itu ada di atas sarang, lagi tidur enak-enak, biasa dikasih makan, tinggal makan doang gitu ya. Kemudian suatu kali digoyang-goyang, dan anaknya tahu siapa yang menggoyang-goyang. Bukan musuh, bukan burung yang lain, bukan burung yang jahat, tapi induknya sendiri. Anaknya mungkin bilang mami gitu ya, mami jahat. Kita mungkin bilang Tuhan gak jahat sih, tapi Tuhan di mana? Tuhan bukannya gak adil, tapi kayaknya agak gak adil. Gitu ya. Tuhan gak tidur, tapi kayaknya untuk kasus saya Tuhan agak ketiduran sedikit. Anak-anak Raja Wali bilang mami jahat, mami. Kalau burung Raja Wali orang Sunda, mami rada gelo. Digoyang-goyang, mami mau ngapain? Sampai akhirnya anaknya jatuh satu persatu. Dan mau tidak mau anaknya belajar terbang di situ. Ada waktunya. Anak-anaknya belajar terbang. Anak-anaknya mau tidak mau terloncat, bukan loncat sendiri, bukan loncat atas keinginannya, masuk terpaksa ke udara bebas begitu ya. Anak-anaknya loncat ke udara bebas. Dan pada waktunya dia melayang-layang di atas anak-anaknya. Dia mengembangkan sayapnya. Dia menampung seekor demi seekor, mendukungnya dan stoknya. Tapi anaknya sudah bisa terbang. Anaknya sudah belajar terbang, mulai menggunakan kekuatan sayapnya. Dan satu kali anaknya akan menjadi Raja Wali dewasa yang kuat. Katakan amin. Tuhan selalu baik. Bagi kita Tuhan selalu baik. Iblis tidak pernah baik. Pencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau iblis menghancurkan ekonomi seseorang, sebetulnya dia gak pengen uang, tapi dia mau mencuri sukacita. Saya ulang. Kalau iblis mau menghancurkan keuangan seseorang, satu rumah tangga,
itu sebetulnya yang dicuri apa? Bukan uangnya. Yang dicuri adalah sukacita. Tapi waktu satu keluarga itu dalam keadaan ekonomi yang tidak baik, dia tetap bisa bersukacita, dia tetap berkata Allah itu baik, maka iblis tidak akan mendapat bagian apa-apa. Betul? Waktu iblis menaruh sakit penyakit karena bukan Tuhan, apa yang iblis mau curi? Dia mau curi kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Kalau Tuhan ada, kan pasti bisa sembuhkan. Tapi waktu dalam keadaan sakit, kita berkata, Kau baik Tuhan, Engkau baik, sepanjang hidupku Kau setia. Iblis tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Dia baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Yusuf, ada begitu banyak kebaikan Tuhan ya. Mulai dari Adam, semua baik kata Tuhan, semua ciptaan baik. Sampai Tuhan lihat Adam, Tuhan bilang ini nggak baik. Nah, gitu ya. Dan kasih dia penolong. Dan Tuhan bilang sungguh amat baik. Dan terus Nuh, Abraham, Ishak, Yakub. Kita mau lihat Yusuf. Kejadian 45. Mari kita lihat. Kejadian 45 ayat 5. Yang wanita boleh baca? 2, 3. Anda bisa melihat betapa Yusuf itu seseorang yang betul-betul tahu bahwa Tuhan itu baik. Amin. Oh, Tuhan itu baik. Tuhan baik. Oh, dalam sumur mungkin Yusuf berkata Tuhan baik. Dijual, Yusuf berkata Tuhan baik. Dimasukkan ke rumah Potifar, diangkat, Yusuf berkata Tuhan baik. Digoda oleh istri Potifar dan dia melepaskan godaan, dia bilang Tuhan baik. Kemudian ditangkap, difitnah. Karena istri Potifar berkata, anak muda itu yang kau tempatkan di sini dia yang mengganggu aku di penjara. Yusuf berkata Tuhan baik. Dan ini adalah cerita hampir terakhir ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sudah ketakutan karena mereka berpikir Yusuf adik mereka yang mereka jual. Dan mereka berkata kepada ayahnya, Yusuf mati. Padahal mereka jual itu Yusuf, mereka buang itu Yusuf, mereka jual itu Yusuf. Dan Yusuf ada di depan mereka sebagai penguasa yang menentukan hidup atau mati mereka karena kelaparan, begitu ya. Pasti mati, hidup dan mati ditentukan Tuhan. Tapi mereka berpikir lapar nih, mati. Kalau Yusuf marah, Yusuf nggak kasih, Yusuf balas dendam. Tapi Yusuf seorang yang sangat mengerti tentang kebaikan Tuhan. Yusuf yang menghibur saudara-saudara. Anda mungkin pernah dikhianati oleh seseorang yang Anda tolong, kepadanya Anda berbuat baik, begitu ya. Anda sudah melakukan apa saja. Yusuf dia berkata kepada saudara-saudara, jangan susah hati, jangan menyesal. Kamu jual aku ke sini, betul. Tapi sesungguhnya untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu dengan cara yang sama sekali nggak ideal, dengan cara yang sama sekali nggak elegan, gitu ya. Mungkin kita bilang cara apa ini? Cara apa ini? Mungkin kita nggak berani dengan mulut kita, mungkin di hati kita cara apa Tuhan mendidik begini? Dengan cara apa seperti ini? Dengan cara apa Tuhan sengaja tinggal 2 hari sengaja loh? Ada banyak alasan Maria, Marta untuk sakit hati sama Tuhan, betul nggak? Selama ini datang dari Yerusalem balik ke Betania, dilayani, disediakan jamuan makan. Setelah pelayanan capek, didengarkan, dikawani, dilayani, begitu. Apa balasan Tuhan? Ada begitu banyak alasan untuk kecewa dalam kehidupan, ada banyak alasan untuk pahit hati. Tuhan sengaja, dan Tuhan berkata bersyukur, Tuhan berkata hebat, Tuhan berkata saya gembira, Tuhan berkata adalah baik. Yusuf sangat mengerti bahwa Tuhan baik. Dia berkata sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu sampai ke Mesir. Padahal caranya sangat tidak baik. Betul? Setuju? Caranya sangat tidak baik. Caranya sangat tidak baik. Tapi Yusuf begitu mengerti bahwa Allah tetap baik. Katakan Tuhan tetap baik. Amin. Tuhan tetap baik. Apapun caranya Tuhan tetap baik. Oh, siang hari ini waktu Anda
sedih, kamu emang jual aku ke sini, tapi sebetulnya Allah itu mau memelihara seluruh kehidupan, seluruh bangsa, dan Allah yang mengutus aku untuk mendahului kamu sampai di Mesir. Luar biasa. Kalau Anda bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam firman-Nya, betul? Mungkin Anda diizinkan sakit. Untuk apa Tuhan mengizinkan? Tuhan tidak memberikan, sekali lagi ini penting pemahamannya, Tuhan tidak memberikan Anda sakit, tapi diizinkan. Untuk apa? Ada kebaikan Tuhan. Apa? Tuhan tidak pernah mengambil yang baik dari Anda. Tuhan tidak pernah mengambil bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, tapi waktu itu diizinkan. Anda datang pada Tuhan dan Anda percaya, pasti ada kebaikan Tuhan. Amin. Pasti. Saya nggak percaya kalau Tuhan nggak berbuat baik kepada Anda. Pasti ada kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pasti ada kebaikan Tuhan. Itu yang harus kita pegang sepanjang tahun ini. Apalagi kita sedang berjalan dalam tahun kebaikan Tuhan. Pasti ada kebaikan Tuhan. Pasti ada kebaikan Tuhan buat keluarga Korianto. Pasti ada kebaikan Tuhan buat keluarga Pak Petrus dan anak-anak. Ada kebaikan Tuhan buat keluarga Pak Teguh, Bu Evi dan anak-anak. Buat Pak Ipong dan keluarga semuanya. Buat Derry, buat Ferry dan keluarga. Ya buat Saskia, Kak Saskia dan keluarga. Buat Priska, Dika, Evan sedang di Pontianak, Benaya, ya, anak-anak kami berempat. Pak Edi juga sedang di Pontianak. Pasti ada kebaikan Tuhan. Pasti ada kebaikan Tuhan untuk keluarga kok aku, Cimeti, anak-anak ya, Michael, Jason, puji Tuhan. Pasti ada kebaikan Tuhan. Kita sedang berjalan dalam kebaikan Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan gak baik. Oh, sekalipun caranya kita gak ngerti. Sekalipun caranya, Tuhan kalau bisa jangan nikupai Lazarus mati dulu. Anda boleh berdoa, betul. Tapi faktanya bahkan dalam kematian pun Tuhan menyatakan kebaikan. Dan Tuhan berkata, sebab adalah lebih baik. Yusuf mengerti betul. Loh dia bukan sebentar loh mengalami yang buruk. Kalau sebentar ya kita juga mau, gitu ya. Oh karena Tuhan saya mengalami sebentar. Setelah itu saya seperti Yusuf, semua orang mau. Tapi kita semua punya waktu. Kita semua gak ngerti pendidikan Tuhan. Kita semua gak ngerti bagaimana cara Tuhan melatih kita. Seperti anak-anak Raja Wali gak tahu sampai akhirnya bisa terbang. Aku bisa terbang. Ternyata kita itu burung gitu ya. Oh ternyata kita itu bisa terbang. Oh ternyata kita selama ini disuapin aja, diem doang. Kita pikir sayap kita gak cukup kuat untuk terbang. Apalagi wow tinggi sekali. Anak-anak itu berkata mungkin, oh mereka senang terbang. Dan kali berikutnya mereka sudah lebih berani lagi terbang sendiri. Wow, sampai akhirnya mereka bertemu jadi Raja Wali yang kuat. Haleluya. Allah punya cara untuk menyatakan kebaikan. Kejadian 50 masih tentang Yusuf, ayat 19. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Kalau ada orang mencelakakan Anda, mau mencelakakan Anda, gak usah menghakimi mereka. Yusuf berkata, aku bukan pengganti Allah, gak usah takut sama aku. Ada orang memperlakukan Anda tidak adil. Oh, kita bukan, Yusuf berkata, aku bukan pengganti Allah, gak usah takut sama aku. Ayat 20, mari baca bersama. 23. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk sekali lagi, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan ya bahwa di Kejadian 45 tidak ada kata-kata ini. Allah memelihara hidup suatu bangsa, titik. Tapi secara lengkap di Kejadian 50, Allah memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bangsanya belum besar loh. Belum besar. Setelah Yusuf mati, kemudian bangsa Israel berkembang, beranak pinak, lahirin banyak-banyak gitu ya di Mesir, baru mereka menjadi banyak. Tapi waktu mereka masuk ke Mesir, mereka belum banyak, mereka belum besar. Tapi Yusuf begitu mengerti kebaikan Tuhan. Yusuf berkata untuk memelihara satu bangsa yang besar. Yusuf begitu optimis bahwa bangsanya akan menjadi bangsa yang besar. Anda bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan baik.
Terima kasih, Engkau punya maksud yang besar. Amin. Tuhan punya maksud yang besar dalam hidupku. Oh, padahal kita belum tahu, Anda belum tahu mungkin. Anda bisa berdoa untuk anak-anak Anda yang masih kecil-kecil, anak-anak GC, di ruang GC. Wow, saya senang sekali tiap kali melihat anak-anak GC ya beribadah. Wow, dengan semua keramaian mereka. Oh, Anda bisa berkata, jadi orang besar, jadi orang besar, jadi orang besar, berhasil dalam Tuhan. Amin. Loh, Yusuf itu belum besar. Waktu mereka datang ke Mesir, mereka belum besar. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah sejumlah besar memang, begitu ya. Dengan sejumlah kambing domba dan semuanya. Tapi mereka masuk, mereka belum besar. Tapi Yusuf bilang, kamu memang mereka yang jahat untuk aku. Bisnis mungkin dicurangi orang, saingan, modal lebih banyak dan sebagainya. Semua hal ya, ketidakadilan dalam ini itu, ketidakadilan dalam semua hal, ketidakadilan mungkin dalam keluarga dan semuanya, dalam pertemanan dan sebagainya. Teman-teman gak adil, ada yang suka bully-bully, misal begitu ya. Mereka mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk sekali lagi kebaikan. Tuhan baik. Dia selalu mau yang baik. Adalah baik. Kalau tidak baik, Allah berkata tidak baik manusia ini seorang diri saja. Sebelum Anda melihat itu tidak baik, Allah sudah melihat bagi Anda tidak baik. Sebelum Adam merasa enggak baik ya, masa berteman sama jerapah, berteman sama gorila, berteman sama kupu-kupu atau apapun juga, sebelum Adam merasa begitu, Allah berkata tidak baik. Allah menyediakan satu penolong yang sepadan dengan dia. Bahkan sebelum Anda melihat sesuatu yang tidak baik, Allah berkata tidak baik. Sejak dia baik, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah ingin Anda berhasil, amin. Tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Satu kali Anda berhasil, Anda tidak berkata itu kekuatanku, itu kegagahan, itu gagah perkasaku, bukan. Tapi itu karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan sepanjang hidupku kau setia. Betul? Oh, Allah ingin Anda besar. Allah ingin anak cucu Anda menjadi besar. Allah ingin keturunan Anda diberkati. Dan Anda bisa berkata, oh, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, Allah mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, Allah baik. Oh, Allah begitu baik. Allah begitu baik. Allah begitu baik bagi setiap Anda. Itu sebabnya saya ingin kita menjadi orang yang betah berlama-lama diam dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan berulang, supaya Anda sendiri bisa merasakan Tuhan. Waktu kita memberikan diri dan memberikan waktu untuk Tuhan, itu seperti Maria membawa minyak narwastu bagi Tuhan. Minyak narwastu itu tidak hanya bicara tentang uang. Saya sedang tidak mau menantang Anda untuk memberikan uang bagi Tuhan, bukan. Minyak narwastu itu adalah bagian yang terbaik yang diberikan Maria, yang bisa diberikan Maria bagi Tuhan. Betul, bagian yang terbaik. Sehingga akhirnya ruangan itu penuh dengan harum, semerbak keharuman. Wow. Waktu kita tidak terburu-buru dengan waktu kita, hidup kita. Waktu kita punya waktu untuk Tuhan. Waktu kita memberikan diri menjadi harum-haruman bagi Tuhan. Wow, Allah pasti menyatakan kebaikannya. Tuhan pasti menyatakan dirinya, saya sangat percaya. Waktu Anda menyembah Tuhan, aku menyembah dengan akal budiku. Aku menyembah dalam rohku. Sesungguhnya waktu kita menyembah dalam roh, Bapak Ibu yang belum terima baptisan Roh Kudus, boleh minta didoakan. Tapi juga boleh berdoa sendiri di rumah. Ya. Boleh berdoa sendiri, baca firman Tuhan. 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Minta Roh Kudus memenuhi Anda. Kita bisa berdoa dengan bahasa kita, akal budi kita. Kita bisa berdoa dengan bahasa yang kita mengerti. Tapi kata-kata kita terbatas. Betul nggak? Kata-kata kita terbatas. Tuhan, tolong. Anda yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan saya. Anda
Anda yang kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Anda yang bingung dengan masa depan Anda harus ngapain, Anda yang bingung dengan keputusan, harus memutuskan sesuatu, Anda berkata Tuhan tolong begini. Tapi itu terbatas. Tapi waktu dalam roh yang paling mengerti apa yang harus kita lakukan. Waktu Anda menyembah dalam roh, sesungguhnya Anda tahu Allah sedang menyatakan kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara yang kita tidak mengerti. Dengan cara kita tidak mengerti, tapi Allah menyatakan kebaikan. Saya percaya. Loh, ada begitu banyak kesaksian dari Anda juga. Oh, nanti kalau mau cerita masing-masing di FA-nya sendiri-sendiri ya, Pak Saskia. Itu sebabnya perlu FA untuk kita saling cerita, berkomunitas, bersaksi. Loh, saya percaya semua kita mengalami kebaikan Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Waktu kita berdoa menyembah dalam roh, kita tidak tahu apa yang kita doakan. Oleh roh kamu berkata-kata rahasia, kamu tidak tahu apa yang kamu doakan. Doa kita dengan kata-kata kita sangat terbatas. Tapi waktu kita berdoa dalam bahasa roh, kita sedang setuju dengan apa yang Tuhan lakukan bagi kebaikan kita. Kita nggak ngerti. Ada banyak hal kita nggak ngerti, tapi satu yang kita percaya, Allah itu baik, Allah itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Yeremia 29 ayat 11 itu kata, itu ayat yang sangat sering kita dengar, kita hafal. Tapi ayat ini sangat baik. Mari kita baca lagi. Silakan baca bersama 2, 3. Oke. Boleh amplify ini terjemahan? For I know. Amplify ini berkata gini, karena aku tahu. Memang ya, bahasa Indonesia juga berkata, sebab aku ini mengetahui. Amplify ini menjelaskan betapa Tuhan itu tegas sekali. For I know. Aku tahu. Aku tahu apa? Aku tahu pemikiran yang aku pikirkan tentang kamu. Tuhan memikirkan kita, katakan amin. Terima kasih pada Tuhan, bersyukur Tuhan memikirkan kita dan memikirkan Anda, Bu Meti, Dewi, betul kan? Tuhan memikirkan, for I know, kata Tuhan. For I know, aku itu tahu. Aku itu bukannya tidak tahu, tapi aku itu tahu. Tuhan dengan tegas berkata, for I know, sebab aku ini tahu. The thoughts that I think towards you. Apa yang aku pikirkan tentang Anda. Loh, mungkin orang berkata kepada Anda, saya tahu kok apa yang kamu pikir. Gitu ya. Saya tahu, tapi Tuhan gini, saya tahu apa yang saya pikir untuk kamu. Itu beda. Saya tahu, kata Tuhan. Saya yakin dengan apa yang saya pikir untuk kamu, untuk Anda, untuk kebaikan Anda. For I know, kata Tuhan, Tuhan tahu. Haleluya, katakan siang ini Tuhan tahu. Tuhan tahu. For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord. Pikiran tentang damai sejahtera, rancangan, pemikiran yang Tuhan pikirkan buat kita, bukan kejahatan, and not of evil, bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu apa yang diharapkan pada akhirnya. Tuhan tahu betul, Tuhan tahu. For I know, kata Tuhan, aku itu tahu loh apa yang aku mau pikirkan tentang kamu. Aku itu tahu apa yang aku rancangkan untukmu. Setiap kita pribadi, setiap kita keluarkan, Tuhan berkata, for I know. Kalau Anda mungkin merasa, Tuhan tahu nggak sih betapa nggak enak seperti ini. Tuhan tahu, orang yang kesulitan keuangan akan berkata, Tuhan tahu nggak sih rasanya kalau mau bayar SPP itu, gitu ya. Tuhan tahu nggak sih rasanya kalau bunyi telepon itu nut, gitu ya. Tuhan tahu nggak sih kalau cek itu harus ditutup, wah begitu tanggal mau nutup, giro mau nutup cek, aduh, uang ada atau di blacklist sama PI. Tuhan tahu nggak sih rasanya gimana harus bayar supplier, gitu ya. Tuhan tahu nggak sih gimana rasanya sakit ini? Tuhan tahu nggak sih rasanya cenut-cenut? Tuhan tahu nggak sih rasanya begini? Tuhan bilang, for I know. Amin. Tuhan berkata, for I know. Aku tahu apa yang aku rancangkan tentang kamu. Aku tahu bukan tentang yang jahat, tapi tentang yang baik.
percaya katakan amin. Katakan amin. Kembali ke bahasa Indonesianya, terima kasih. Di bawahnya lagi ayat 12. Mari baca 23. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Boleh sih berseru kepada orang lain, boleh cerita masalah kepada orang lain, boleh cerita sama gembala, boleh banget, gitu ya, boleh banget. Tuhan berkata kalau kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, Tuhan menjamin, Tuhan menggaransi, aku akan mendengar. Siapa merasa bahwa kalau aku ngomong sama papa aku, belum tentu papa aku dengar. Kalau aku ngomong sama guru aku, belum tentu guru aku dengar. Kalau aku ngomong sama teman bisnis aku, belum tentu dia dengar, belum tentu dia mengerti kesulitan aku. Tuhan berkata kalau kamu berseru, datang, aku akan mendengarkan. Ada garansi dari Tuhan, aku akan mendengar. Ayo berseru, ayo datang, ayo berdoa. 13. Yang pria lagi silakan 13, 2, 3. Bukan hanya berdoa, bukan hanya meminta, kata Tuhan. Kalau kamu cari aku, Tuhan itu ngumpet di mana? Sampai harus dicari-cari. Tuhan itu senang dicari, karena dicari itu menunjukkan kesungguhan hati. Halo, dicari itu menunjukkan kesungguhan hati. Kita cari Tuhan, kita datang ibadah, kita berdoa, kita ayo 2022 ini, oh pasti di tahun kebaikan Tuhan, mari lebih sungguh, mari lebih bertekun lagi, mari lebih mencari Tuhan lagi. Apabila kamu mencari aku, kalau di sini ada si Derry, ya, puji Tuhan hari ini duduknya di kursi kedua. Biasanya kan, mepet sama tembok gitu ya. Loh, si Derry ini asalnya dari Purwakarta. Waktu di Purwakarta saya mungkin cuma ketemu 1 atau 2 kali atau berapa kali ya. Pak Eri juga mungkin ketemu sekitar itu, betul nggak? Nggak banyak-banyak. Tapi di Bandung malah tiap minggu lah ibadah. Tepuk tangan masih semangat. Mencari Tuhan sudah lebih sungguh-sungguh dari tahun kemarin. Tahun ini lebih sungguh-sungguh lagi. Dan semua bapak ibu teman-teman muda saya percaya, betul nggak? Puji Tuhan. Haleluya. Orang-orang Purwakarta banyak nggak kenal yang mana sih Bu Cideri? Datang ke Bandung sekarang sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh ibadah terus sendiri juga datang pagi cepet datangnya. Haleluya. Tuhan berkata kalau kamu cari aku. Anda bapak-bapak pernah main cari-carian sama anaknya? Ya kalau anaknya duduk dia kakak lah, gitu ya. Abi sama Pak Petrus nggak main cari-carian. Tapi masih kecil lah anaknya Ferry, betul nggak Ferry ya main cari-carian? Anaknya cari, bapaknya ngumpet. Anaknya, kalau anaknya cuek, bapaknya sedih, boleh dicari lagi. Tapi kalau anaknya masih semangat nyari, papi di mana? Betul nggak Koriendo? Papi di mana? Papinya ngumpet, papi, gitu ya. Dicari papi, kalau papi, terus cuek aja anaknya cari makan, itu papinya sedih. Tapi kalau papinya dicari, mungkin anaknya nggak ketemuin bapak, tapi bapaknya tahu. Waktu anaknya sudah mencari, bapaknya akan memunculkan diri. Aku pun akan menyatakan diriku kepadanya. Itu yang Alkitab berkata. Tuhan menyatakan diri kepada kita waktu kita mencari. Waktu anak kecil itu cari bapaknya. Anak itu mungkin nggak ketemu. Bapaknya di mana? Bapaknya ngumpet, bapaknya pindah dan sebagainya. Anaknya mungkin nggak bisa temuin bapaknya di mana. Tapi waktu bapaknya melihat anaknya sungguh-sungguh cari dia, bapaknya akan keluar dari persembunyiannya dan bapaknya akan menghampiri anaknya, bapaknya akan memeluk anaknya, akan mengangkat anaknya. Itulah waktu kita di surga lebih dari hidup bahkan. Waktu dia melihat usaha kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi kata baik sekalipun tidak baik, sekalipun faktanya tidak baik, sekalipun faktanya Lazarus mati tetap berkata engkau baik. Haleluya. Maria datang menyembah tersungkur. Berkata sekiranya engkau ada saudaraku mungkin tidak mati. Faktanya mungkin tidak baik. Tapi waktu Anda mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku. Ada janji firman Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Haleluya. Karena dikatakan segenap hati yuk.
Segenap hati, amin. Mari segenap hati, mari cari Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Para pemuji boleh maju ke depan pemuji. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Mari kita nyanyikan lagu ini. Resapi kata-katanya, dia sungguh baik.
Kami berkata Engkau baik, Engkau sungguh baik. Dalam segala keadaan kami siang hari ini kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh setia, Engkau sungguh teramat baik. Tidak pernah Engkau tidak baik, tidak pernah Engkau merancang yang buruk bagi kami. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah mendengar suara-Mu, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang hidup itu Tuhan ada dalam diri kami, ada dalam hati kami Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, kayak bahwa firman yang hidup itu dalam hidup kami Tuhan. Dalam pikiran kami, dalam mulut kami, dalam hati kami memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Boleh persiapkan taburan kita, persembahan kita di dalam amplop yang sudah disediakan. Boleh angkat dengan tangan kanan ke atas. Kita deklarasikan iman kita, apa yang kita percaya. Kita katakan dengan suara yang keras dan penuh keyakinan. 1, 2, 3. Maka menaburlah saya di gereja ini. Saya percaya Tuhan memberi hikmat dan memberkati semua usaha, bisnis, pekerjaan, dan profesi saya. Tuhan membuat saya berhasil, semua untuk kemuliaan nama-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa Tuhan akan melayani Bapak Ibu Saudara ya, sambil melayani Tuhan akan melayani Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang boleh diperhatikan. Yang pertama, kita bertemu kembali. Saya undang, kami rindu Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama setiap hari Minggu. Minggu depan kita ketemu lagi di tempat ini di jam yang sama dengan semangat yang baru, amin. Dengan antusias yang lebih lagi buat Tuhan. Di tempat ini jam 10 pagi. Boleh ajak keluarga, teman, saudara yang belum bergereja, yang belum datang ibadah tatap muka untuk dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, amin. Berikutnya kami mengundang juga Bapak Ibu untuk dapat bersama-sama mengikuti Pondok Daud setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi, masih melalui Zoom dengan username dan password yang dapat dilihat di depan, ataupun Bapak Ibu dapat bertanya kepada Bapak dan Ibu Gembala ya, di grup juga udah ada. Setiap pagi kami rindu bersama-sama Bapak Ibu dapat bersatu ya, berkumpul dengan Bethany Flavor of God di kota-kota lain. Dari Pontianak ada, dari Sintang ada, dari Jakarta ada, dari Karawang, Purwakarta juga ada. Kita berkumpul bersama-sama setiap pagi. Berikutnya Family Altar umum ya, masih setiap hari Kamis jam 7 malam, masih melalui Zoom. Nanti jika minggu ini kita sudah mempunyai tempat ya, rumah untuk kita FA bareng, maka kemudian nanti akan diinformasikan oleh Bapak dan Ibu Gembala untuk kita semua. Kami rindu bersama-sama untuk bagaimana kita bertumbuh. Bapak Ibu dapat melihat di di spanduk sebelah kanan Bapak Ibu tertulis Preparing the Bride of Christ ya. Artinya kita mempersiapkan mempelai Kristus
kami rindu kita semua ya, untuk dapat menjadi mempelai Kristus yang dewasa, yang baik, yang layak menjadi mempelai Kristus. Maka mari kita tumbuh bersama-sama dalam FA, dalam kegiatan yang ada, dalam ibadah juga, dalam doa setiap pagi juga, di luar satu pribadi saudara. FA umum sekali lagi hari Kamis masih melalui Zoom jam 7 malam. Ya, FA Youth juga setiap hari Kamis ya jam 7 di Situ Indah 6 nomor 5 ya, di rumah Pak Petrus. Setiap Kamis FA Youth juga di jam yang sama. Akan tetapi jika nanti ada kebijakan kita membuat FA Youth ya, lewat Zoom ya, karena kan Bandung ini luas ya Bapak Ibu. Jadi yang rumahnya mungkin masih jauh-jauh, yang youth juga nanti akan diadakan hari Jumat jam 7 malam melalui Zoom. Jadi yang nggak bisa datang langsung bisa juga lewat Zoom ya. Bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman yang tidak bisa hadir atau rumahnya mungkin terlalu jauh dari tempat FA. Ya, berikutnya renungan setiap pagi dapat didengarkan, renungan setiap pagi dari Pak Gembala dapat didengarkan di Spotify ataupun di grup WA kita melalui voice note. Ya, Spotify bisa dicari dengan keyword Erisan Istiara, kemudian Bapak Ibu bisa mendengarkan secara urut, tetapi juga bisa dengar lewat grup WA, lewat voice note yang akan diberikan kepada saudara. Dan itu saja momen dari kami. Silakan Ibu Ratna untuk berdoa. Mari Bapak berdiri saudara semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman muda. Setelah doa berkat, saya minta Bapak Ibu tinggal sebentar saja, saya jadi tidak lama karena ini mau menjelang Imlek ya, Bu. Jadi mungkin saya percaya, saya mengerti lah kesibukan. Tidak lama, ya. Tidak lama setelah ini doa keluarga telah disiapkan, doa berkat. Setelah itu tinggal sebentar, saya mau bahas tentang FA sebentar saja ya. Doa keluarga boleh ditampilkan. Doa keluarga 2022. Mari kita mulai dengan kecaplah dan lihatlah bersama-sama ya. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang hidup padanya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada keluarga saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Yang percaya katakan amin. Kami bersyukur Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu, mari mengangkat tangan. Kami percaya yang baik Tuhan berikan kepadaku dan kepada keluargaku. Dari semua yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keluargaku, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, turun berkat pada setiap kami. Berkati kesehatan kami Tuhan. Dengan sehat dan berumur panjang Tuhan melindungi kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami. Tuhan memagari kami dari setiap virus, setiap kejahatan apapun juga. Berkat Tuhan juga turun pada setiap rumah tangga. Berkat atas setiap pekerjaan, atas setiap usaha, bisnis, karir, profesi, masa depan, pelayanan. Berkati Tuhan, berkati dengan berkat yang terbaik oleh karena kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima